Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa ya. Insya Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara Zoom nih luar biasa ya. Baik teman-teman semua, malam hari ini malam yang luar biasa ya. Agenda kita Selasa malam Rabu, agenda rutin untuk Zoom. Masya Allah, ini para mitra semua ya malam hari ini hadir. Ada yang belum mitra? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Yang belum mitra mudah-mudahan tidak ada ya, karena malam hari ini adalah Zoom khusus mitra ya, mitra. Masya Allah. Nah, baik teman-teman semua, mari kita bersama-sama memulai Zoom malam hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama bagi yang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir malam hari ini selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan rezeki, dan mudah-mudahan bagi yang muslim, saya doakan semoga teman-teman semua bisa segera berangkat ke Baitullah ya. Oke, baik. Malam hari ini kita akan hadirkan coach yang luar biasa nih, yang Masya Allah ya, di kegiatan sehari-harinya Masya Allah begitu sibuk, Masya Allah luar biasa, tapi beliau tetap komitmen ya, Masya Allah, untuk mengisi Zoom hari ini saja beliau masih luar biasa ya, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan kita doakan Coach selalu sehat walafiat ya, untuk bisa terus membimbing kita semua untuk belajar dan terus bisa menjadi leader yang handal ya. Baik teman-teman semua, mari kita simak materi yang akan diberikan oleh coach kita malam hari ini. Silahkan coach, persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat yang beragama lain ya. Seperti biasa, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji Tuhan bagi yang beragama lain. Karena Tuhan, karena Allah tidak henti-hentinya memberikan kesehatan kepada kita. Ya, sehingga hari ini salah satunya dengan sehat kita bisa kumpul di sini untuk belajar bersama-sama. Ya, teman-teman, bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, teman-teman, mengawali pertemuan ini saya akan menyampaikan 3 kelompok nasib manusia. Jadi nasib manusia itu terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang bodoh. Nah, disebutnya begitu. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang merugi. Kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang beruntung. Nah, oke. Saya paham teman-teman ya. Semua pasti ingin jadi orang yang beruntung, supaya semua juga pasti ingin jadi orang yang sukses. Oke ya, Terry yang pernah saya ikuti di sebuah seminar yang di mana waktu itu narasumbernya adalah seorang pengusaha sekaligus pembantu dekan di Universitas Trisakti. Ya, 3 kelompok nasib manusia ini dilihat dari cara berpikirnya. Yang pertama, waktu itu disebut kelompok orang-orang bodoh. Ini adalah kelompok orang-orang yang sering menggunakan pikirannya itu untuk masa lalunya. Jadi kalau dia lebih senang memikirkan waktu kecil,
waktu masih muda dulu, waktu pacaran sama si dia dulu. Pokoknya pikirannya selalu lari ke masa-masa lalu. Pikirannya selalu digunakan untuk memikirkan masa-masa yang dulu. Kenapa disebut kelompok orang bodoh? Nah, ini menurut narasumbernya waktu itu. Karena dia memikirkan sesuatu ke dalam satu alam yang jelas dia tidak bisa kembali ke masa itu. Contoh, dia selalu memikirkan masa kecilnya. Tiap ketemu orang yang diobrolin masa kecilnya. Dia lebih bangga ketika masa SMP-nya. Ketika ketemu orang dia selalu cerita masa-masa SMP-nya. Saat ini sudah tua. Dia cerita waktu muda. Waktu muda pernah menjadi orang sukses yang luar biasa. Tapi itu dulu. Dan pikirannya selalu habis untuk hal-hal yang seperti itu. Dengan pikirannya lari ke masa lalu, maka ucapannya pasti lari ke masa lalu. Tindakannya juga pasti lari ke masa lalu. Mengumpulkan teman-teman lama, mencari di Facebook, mencari di TikTok, kemudian lama janjian. Ya, pokoknya pikirannya selalu lari ke masa-masa lalu. Kalau ketemu orang, ketemu temennya, ini biasanya dia pernah sukses menjadi bos besar di sebuah perusahaan. Tapi kan dulu. Tapi kalau ketemu teman-temannya, dia selalu cerita dengan bangganya. Saya dulu itu pernah jadi bos di perusahaan itu. Tahun sekian. Aku pernah menduduki posisi ini. Wah, jelas. Pokoknya dia selalu banyak menggunakan pikirannya, waktunya itu ke masa lalu. Nah, kelompok orang-orang yang seperti ini adalah kelompok orang-orang yang bodoh karena dia menghabiskan pikirannya, waktunya, tenaganya untuk sesuatu yang jelas dia tidak bisa kembali ke situ. Sehebat-hebatnya dia waktu SMA, dia tidak bisa kembali ke SMA itu lagi. Sehebat-hebatnya waktu muda dia jadi bos, dia tidak bisa kembali ke usia muda itu lagi. Jadi kelompok orang bodoh ini adalah kelompok orang yang selalu menghabiskan pikirannya untuk masa lalunya. Ya. Nah, yang kedua adalah kelompok orang-orang yang merugi. Nah, kelompok ini banyak banget jumlahnya. Orang yang seperti apa yang masuk kelompok orang merugi adalah orang yang selalu berpikir hanya untuk hari ini. Hidupnya nggak punya utang misalkan. Yang penting cukup buat makan, yang penting cukup buat anak-anak sekolah, yang penting cukup buat kontrakan, selesai. Apalagi punya utang juga enggak, tuh harta juga enggak dibawa mati. Jadi seandainya dia punya waktu banyak, dia pasti tidak menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang produktif. Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah hari ini. Misalkan kebutuhan sehari-harinya 100.000 rupiah karena anaknya masih kecil. Belum ada tuntutan biaya besar. Jadi dengan 100.000 rupiah dia bisa makan bersama keluarga. Dia masih bisa menyisihkan untuk bayar kontrakannya setiap bulan. Maka kelompok orang-orang yang seperti ini ketika dapat uang 100.000 hari itu, ya sudah. Selesai. Sudah cukup. Dia tidak akan memikirkan kemana-mana. Yang penting hari ini. Urusan nanti ya gimana nanti. Nanti kalau anakmu SMP bagaimana? Ya gimana nanti. Nanti kalau anakmu minta kuliah bagaimana? Ya gimana nanti. Pokoknya serba gimana nanti, gimana nanti, gimana nanti. Yang penting hari ini ada. Selesai. Nah, orang-orang yang seperti ini termasuk
kelompok orang-orang yang merugi. Kenapa disebut orang-orang yang merugi? Karena terlalu banyak waktu yang terbuang yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal produktif. Contoh, seperti tadi orang yang baru punya anak satu, kebutuhannya sehari 100.000, maka ketika misalkan dia dagang misalkan, kemudian jam 10 pagi sudah dapat 100.000, maka orang-orang kelompok seperti ini ketika dapat 100.000, dia akan pulang dan kemudian tidak ngapa-ngapain. Dia akan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak produktif. Boleh tiduran, boleh nonton TV sampai tengah malam, apapun. Ya, jadi yang penting itu ada buat hari ini selesai. Ya, kan banyak ya kita jumpai orang seperti itu ya. Jadi kalau kita ajak ngobrol tentang gimana nanti kalau anakmu masuk SMP, ya gimana nanti? Mudah-mudahan ada rezekinya. Gimana nanti kalau anakmu udah gede pengen kuliah? Biayanya gimana? Ya gimana nanti? Nanti juga ada rezekinya. Selalu begitu. Ya rezeki itu selalu ada. Tapi kan rezeki juga harus dijemput. Harus diikhtiari terlebih dulu. Harus diusahakan terlebih dulu. Ya Tuhan juga nggak akan ngasih kepada orang rezeki bruk gitu. Karena rezeki kan macam-macam. Ada yang rezeki yang digratiskan, dijanjikan. Udara, air, mau binatang, mau manusia, agama apapun tetap dapat. Tapi rezeki yang bersifat keuangan itu adalah rezeki yang sifatnya digantungkan, itu harus diikhtiari, harus dijemput. Nggak bisa gimana nanti. Oke ya. Jadi kelompok kedua, kelompok merugi adalah orang-orang yang hanya berpikir hidup itu yang penting cukup untuk saat ini. Yang urusan nanti gimana nanti. Oke ya, itu kelompok yang kedua. Kelompok ketiga adalah kelompok orang-orang yang beruntung. Perhatikan baik-baik. Kelompok orang-orang yang beruntung, kelompok orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang selalu banyak menggunakan pikirannya untuk masa depan. 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Setelah saya meninggal saya harus seperti apa? Nanti ketika pensiun saya harus seperti apa? Anak saya masih SD kelas 6. Nanti kalau kuliah anak saya harus kuliah di mana? Uangnya dari mana? Itu dipikirkan dari sekarang. Jadi orang-orang yang banyak menggunakan pikirannya untuk masa depan, maka dia masuk kategori orang-orang yang beruntung. Orang-orang sukses selalu berpikir seperti ini. Ya, karakter seperti ini disebutnya adalah orang yang visioner, orang yang melihat masa depan dari sekarang. Nah, kenapa disebut orang yang beruntung? Karena orang yang selalu berpikir tentang masa depan, pikirannya lari ke tahun-tahun yang akan datang, maka nanti ketika ada masa itu datang, dia sudah siapkan semuanya dari sekarang. Contoh, berbeda dengan yang nomor 2. Yang penting hari ini ada, yang nanti gimana nanti. Nah, kelompok ketiga adalah kelompok orang-orang yang selalu berpikir masa depan. Contoh, anaknya satu, umur 27. Dia berpikir, usia 40 adalah usia di mana seseorang fisiknya sudah mulai ngedrop turun. Mulai sering sakit, tenaganya berkurang, sudah mulai tidak produktif. Kalau usia 40 kita belum punya rumah, ini bahaya ini. Kalau usia 40 nggak punya tabungan, bahaya ini. Pasti anak nggak bisa kuliah nanti. Maka orang-orang yang berpikir jauh ke depan, itu dari usia 27 tadi, dia sudah bekerja keras. Dia kerja keras yang hari ini untuk makan hari ini. Dia melakukan kegiatan yang lebih produktif. Kemudian dia simpan uangnya.
kemudian dia putar di bidang usaha. Tujuannya apa? Supaya ketika usia 40 dia benar-benar punya rumah. Supaya ketika usia 40 maka benar-benar dia punya tabungan dan anaknya bisa kuliah. Karena disiapkan dari sejak dini, maka ketika usia 40 itu datang, dia benar-benar punya rumah dan dia benar-benar punya tabungan untuk sekolah anaknya dan anaknya benar-benar kuliah, nggak perlu ngutang ke sana ke sini. Bukankah ini orang yang beruntung? Bukankah ini orang yang sukses? Jadi orang sukses adalah orang yang selalu menggunakan pikirannya untuk tahun-tahun depan, untuk masa depan. Kadang seringkali orang beruntung ini tidak memikirkan kondisi sekarang. Tidak penting hari ini saya begini. Yang penting 10 tahun lagi hidup saya seperti ini. Tidak penting saya hari ini babak belur. Yang penting nanti di saat saya usia senja, saya tidak merepotkan orang lain. Maka orang yang begitu, dia benar-benar beruntung, dia benar-benar bisa settle hidupnya sesuai target yang diinginkannya. Oke, teman-teman. Menurut teman-teman, kalau sekarang menjalankan bisnis brilian best, itu adalah sebuah proyek bisnis yang larinya ke masa depan. Bukan untuk dinikmati hari ini. Kadang hari ini minus. Kadang hari ini babak belur. Kadang hari ini diomongin teman-teman. Disebut nggak waras sama teman-teman. Kadang-kadang kekurangan makan juga hari ini. Tetapi tujuannya jelas. 5 tahun kemudian saya akan memiliki ini, keuangan saya seperti ini, hidup saya mapan seperti ini. Nah, itu yang disebut visioner, menggunakan pikirannya lari ke depan. Tidak penting hari ini seperti apa. Itulah karakter orang-orang yang sangat beruntung. Nah, menurut teman-teman, bisnis brilian best yang kita kerjakan saat ini itu adalah bisnis yang masuk kelompok bodoh, masuk kelompok merugi, atau masuk kelompok beruntung atau nomor 3. Silahkan komen. Brilliant best masuk kelompok mana? Beruntung, betul Bu Seli. Betul. Oke, alhamdulillah teman-teman. Artinya kalau teman-teman sadar tahu bahwa ketika kita menjalankan bisnis brilliant best ini, sebenarnya kita berada di kelompok orang-orang yang beruntung, orang yang sukses. Di mana proyek bisnis ini adalah menata masa depan. Dengan mengesampingkan tidak peduli hari ini seperti apa. Coba bandingkan orang yang menganggap brilliant best ini bisnis apaan sih? Itu lihat nanti 5 tahun kemudian. Mereka yang bilang begitu, dengan kita yang terus istiqomah melakukan bisnis ini, 5 tahun kemudian lihat ekonominya. Siapa yang lebih baik? Dialah yang beruntung. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Bagaimana caranya menjadi orang yang beruntung? Mulai teknis. Salah satu kebiasaan orang sukses. Jadi kebiasaan orang sukses itu banyak. Kebiasaan orang sukses itu banyak. Tetapi salah satunya kebiasaan orang sukses itu adalah make start from the ending. Make start from the ending. Jadi, orang-orang yang akan beruntung, orang-orang sukses, kebiasaannya sebelum memutuskan sesuatu, sebelum melakukan sesuatu,
dia selalu melihat dulu apa akhir dari yang saya lakukan ini. Kalau hasil akhirnya sesuai dengan keinginan dia akan lakukan. Kalau endingnya sesuai dengan tujuan dia akan putuskan, lakukan. Tetapi kalau endingnya, kalau saya lakukan ini, endingnya, kalau saya lakukan ini, akhirnya tidak sesuai dengan harapan, tujuan saya, maka dia tidak pernah lakukan itu. Dia tidak pernah ambil keputusan seperti itu. Itu sebabnya orang-orang sukses selalu berhasil mencapai tujuannya. Kenapa? Karena sebelum memutuskan ini saya lakukan atau tidak. Sebelum dia melakukan ini saya garap atau tidak. Dia selalu melihat terlebih dulu. Ending dari yang saya lakukan ini, akhir dari yang saya lakukan ini, sesuai dengan tujuan saya atau tidak. Itulah prinsip make start from the ending. Ini memang agak susah susah dimengerti, susah dipahami sempurna, kecuali dengan contoh. Ini contoh ya, contoh. Orang yang beruntung adalah orang yang menggunakan pikirannya untuk ke masa depan. Orang yang sukses selalu memegang prinsip make start from the ending. Misalkan ada 2 orang baru lulus kuliah. Ya. 2 orang ini sebut saja namanya si A, sebut saja namanya si B. Si A ini adalah karakter orang seperti orang pada umumnya. Di kelompok 2, yang penting cukup buat hari ini. Kalau punya cicilan motor, yang penting bisa nyicil motor. Kalau masih ngontrak, yang penting mampu bayar kontrakan. Selesai. Nggak neko-neko. Sementara si B adalah orang yang pernah belajar make start from the ending. Dia akan memutuskan, dia akan melakukan sesuatu setelah tahu akhir dari apa yang akan dilakukannya itu. Contoh, 2 mahasiswa si A, si B, ini baru lulus kuliah. Dan kemudian si B ini punya target hidup, si A juga punya target hidup. Dia lulus kuliah di usia 21. Dia punya target umur 25 menikah. Dia punya target umur 27 itu punya anak 1. Sama-sama punya anak 1 targetnya. Dan targetnya di umur 27 ketika punya anak 1, dia sudah tidak tinggal sama orang tuanya. Dia kepingin mengurus anaknya di rumah sendiri. Punya rumah sendiri. Ingat ya, targetnya sama. Si A dan si B. Kemudian si A hidup seperti layaknya pemuda yang baru lulus sekolah. Kemudian ditawarin sama temennya. Habis ini kerja di mana lu, bro? Gelap. Belum dapat informasi, bro. Temennya bilang, itu di supermarket, di Jogja Market, ada lowongan. Kayaknya ada kepala regu di divisi logistik. Itu keluar. Coba kamu bikin lamaran. Oh iya? Nanti ke siapa lamarannya? Titipin saya, kata temennya. Tanpa panjang lebar, dia bikin lamaran. Dia titip temennya, dan dia jadi pegawai di supermarket tersebut. Dia tidak pernah berpikir saat ini usia 21, apakah dia bisa mencapai impiannya, yaitu di usia 27, dia benar-benar punya rumah sendiri ketika sudah punya anak 1. Tanpa mikir seperti itu.
Ketika dapat informasi, langsung lakukan. Sementara si B beda. Ketika ditawarin dengan berita yang sama, si B karakter orang yang menggunakan pikirannya jauh ke depan, dia selalu menggunakan prinsip make start from the ending. Dia akan melakukan setelah tahu ending dari apa yang akan dilakukannya itu. Dia ditawarin, bro, kamu nggak mencoba melamar ke supermarket itu? Ada lowongan tuh, kepala regu di bagian logistik. Nah, kemudian dia mikir, usia saya 21, target hidup saya 6 tahun lagi, umur 27, saya menikah umur 25, kemudian saya punya anak 1, dan harus punya rumah sendiri di usia 27. Berarti saya punya waktu 6 tahun. Dia tanya, berapa kira-kira gaji kepala regu di bagian logistik di sana? Kalau nggak salah, lumayan sih bro, 4.500.000 sebulan. Dia hitung 4.500.000 sebulan. Dia hitung untuk biaya hidup dia, untuk beli kuota dia, untuk main dia. Dia hitung, saya bisa nabung berapa ini? Dari gaji 4,5 juta. Paling bisa nabung 1 juta. Kalau nabung 1 juta, berarti setahun 12 juta. Berarti kalau 6 tahun, saya punya tabungan berapa? Mana cukup buat beli rumah. Nah, kemudian dia lihat, ada nggak temanmu yang sudah bekerja lebih dari 6 tahun? Ada bro. Siapa? Itu si Rudi. Udah kerja berapa tahun dia? 10 tahun. Gimana hidupnya sekarang? Lumayan sih bro. Sekarang pakai motornya bagus. PCX. Oh, keren. Tapi nyicil sih bro. Tapi kecil, tapi kebayar. Nah, ya, PCX aja nyicil, tapi kebayar. Dia sudah nikah belum? Udah bro. Punya anak 2. Iya. Dia tinggal di mana? Nggak jauh dari supermarket itu sih. Kan dia ngontrak di situ supaya dekat. Kenapa ngontrak? Emang belum punya rumah? Belum. Dia melihat yang sudah kerja 10 tahun saja itu belum bisa beli rumah. Beli motor saja masih kredit. Artinya kalau saya melamar ke situ, nasib saya tidak jauh dari orang yang seperti itu. Dan itu bukan tujuan saya. Itu keluar dari target saya. Maka dia tidak ambil peluang itu. Enggak bro, kasih ke orang lain saja lamarannya. Kenapa? Karena dia tahu kalau itu dia lakukan, dia bekerja di situ, berarti tujuannya itu tidak tercapai dari ending pekerjaan yang dilakukannya itu. Artinya gini, kalau dia melakukan pekerjaan itu, ending dari pekerjaan itu tidak membuat dia mampu membeli rumah di usia 20. Dan kemudian dia mencari-cari informasi lagi. Akhirnya dapat informasi satu usaha yang memang berat. Butuh effort kerja yang luar biasa. Butuh pengorbanan yang luar biasa. Butuh mental yang luar biasa. Kadang kurang tidur. Tapi dia tahu, ini kalau saya lakukan selama 6 tahun, kira-kira saya dapat uang berapa? Kalau di total selama 6 tahun, kalau kamu mau kerja keras, bisa sih dapat 2 miliar. Kalau di total 2 miliar ya. Kalau 2 miliar, berarti saya bisa beli rumah. Kalau 2 miliar, saya bisa sekolahin anak saya di sekolah favorit. Caranya bagaimana melakukan usaha itu? Gimana caranya ikut bisnis ini? Apa yang harus saya lakukan? Dia akan tempuh segala rupa. Kemudian dia bilang, seperti ini konsep bisnisnya bro. Dijelasin. Tapi ingat bro, 2 miliar dapatnya bukan sekarang.
total setelah 6 tahun. Mungkin di awal-awal membangun usaha, kamu akan tekor untuk promosi, untuk biaya ini, itu. Apa yang dilakukan? Enggak masalah. Enggak masalah sekarang saya enggak makan. Enggak masalah sekarang saya tekor. Karena saya tahu nanti usia 27, saya bisa punya rumah. Dan itulah tujuan saya. Ketika saya punya anak satu, saya benar-benar punya rumah. Maka dengan resiko yang sangat berat, dengan tambahan effort kerja yang sangat luar biasa, kurang tidur, dia lakukan. Sementara temannya dia yang satu lagi, dia kerja di supermarket tadi. Dan itu berlangsung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan 6 tahun kemudian, sama-sama usia 27, sama-sama punya anak satu. Si A yang tidak pegang prinsip make start from the ending, yang penting ada info lamaran, langsung dia melamar. Ketika usia 27, dia punya anak satu, dan dia ngontrak, dan hidupnya makin sulit. Sementara si B yang menolak pekerjaan tadi, dia memilih sebuah usaha yang beresiko, usia 27, dia benar-benar mapan, dia benar-benar punya rumah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia pegang prinsip make start from the ending. Dia akan memutuskan, ini saya ambil. Dia akan melakukan, ini saya lakukan. Setelah dia tahu akhir dari apa yang dia lakukan itu bisa mencapai tujuannya atau tidak. Ya. Nah, teman-teman, dengan analogi seperti ini, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami arti dari make start from the ending. Sekarang, bagaimana cara melakukan make start from the ending? Nih teman-teman, saya kepingin tahu, saya kepingin dengar teman-teman. Apa sih cita-citanya 5 tahun kemudian? Sekarang tahun 2025. Saya tanya, apa sih cita-citanya 5 tahun kemudian atau tahun 2030? Anda kepingin apa? Anda kepingin seperti apa? Boleh tulis. Jadi pengusaha sukses. Saya ingin menekan haji. Amin. Saya ingin menekan haji. Nasib income bisa membantu keluarga dan orang lain. Oke, naik haji sama keluarga coach. Amin, Pak Dedi. Amin, amin, amin. Oke, teman-teman ya. Apa yang teman-teman tuliskan itu semua tadi itu butuh uang. Punya aset untuk masa depan itu butuh uang. Butuh uang. Punya kontrakan banyak butuh uang. Punya supermarket banyak butuh uang. Anak-anak lulus sekolah dengan pendidikan seperti ini butuh uang. Ingin haji semua sekeluarga yang tanpa ngantri itu pun butuh uang. Nggak ada yang gratis, Pak. Belok aja Rp1.000, Rp2.000 belok. Pipis 2.000. Oke ya. Pingin jadi pengusaha, saya ingin naik haji umroh bebas. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Oke, saya mau menggapai, Masya Allah, lunas hutang. Lunas hutang, cara lunas hutang gampang, bayar. Dan itu juga butuh uang. Oke ya. Punya modal supaya bisa buka usaha, itu pun butuh uang. Pengen studi haji keluarga, butuh uang. Masya Allah, luar biasa. Oke teman-teman. Tidak penting hari ini Anda kondisinya seperti apa. Tetapi pikiran Anda sudah mulai benar, lari ke tahun 2030. Orang yang beruntung adalah orang yang menggunakan pikirannya untuk ke depan. Tidak penting hari ini seperti apa. Yang penting tahun 2030 Anda bisa mencapai apa yang Anda tuliskan di komentar tadi. Yang ingin haji bersama keluarga, benar-benar haji bersama keluarga. Yang ingin punya aset, bangun kontrakan, punya villa, punya sawah. Tahun 2030 benar-benar punya kontrakan, benar-benar punya banyak sawah, punya aset.
yang ingin anak-anaknya studi di luar negeri tahun 2030, anak itu benar sekolah di luar negeri. Yang tadi menulis ingin lunas hutang dan punya modal untuk membawa usaha sendiri. Kalau Anda pikirkan itu tahun 2030, boleh jadi Anda sudah nggak punya utang, Anda punya usaha sendiri. Jadi tidak penting hari ini apa, yang penting Anda sudah mulai berpikir masa depan. Itulah orang-orang yang akan beruntung. Nah, sekarang kita mapping bagaimana caranya menjadi orang yang beruntung. Ya, harus di mapping dulu. Karena sukses itu ada polanya. Jadi kalau punya tujuan, itu kita klik Google Map, akan lebih cepat sampai daripada nggak pakai Google Map. Oke ya. Sekarang kita mapping. Bagaimana sih cara melakukan make start from the ending? Satu, punya tujuan lebih dulu. Nah, seperti yang Anda tulis barusan, tahun 2030 Anda ingin hidup seperti apa? Itu adalah tujuan. Punya tujuan lebih dulu. Kalau orang yang nggak punya tujuan, nanti ya gimana nanti. Yang penting hari ini bisa makan, selesai. Tahun 2030 bagaimana? Ya gimana nanti. Nah, orang yang nggak punya tujuan, itu tidak bisa melakukan prinsip make start from the ending. Nggak bisa. Karena harus punya tujuan terlebih dahulu. Oke ya? Oke. Ingat baik-baik apa tujuan Anda, apa keinginan Anda di tahun 2030. Seperti yang Anda catat di komentar tadi. Ingat baik-baik. Nah, setelah itu, pilihlah jalannya untuk mencapai impian itu di tahun 2030. Pilihlah jalannya. Contoh nih. Aku mau berhenti dari usaha Best Brilian. Aku nggak suka ditolak-tolak orang terus. Oke, keluar dari bisnis ini. Kemudian apa? Kemudian mending kerja lagi di mana? Jadi tukang jahit di garmen. Sekarang begitu kerja di garmen, coba hitung berapa pendapatan dari garmen itu, berapa yang bisa Anda sisihkan, kemudian hitung tahun 2030 cukup nggak tabungan sisa dari kerja di garmen itu untuk mencapai cita-cita Anda di tahun 2030. Wah, kayaknya nggak bisa. Ya jangan lakukan. Itu yang disebut make start from the ending. Nah, untuk Anda yang sedang berbisnis di Best Brilian, saya ingin punya rumah sendiri. Coba hitung 5 tahun kemudian. Walaupun hari ini banyak ditolak orang, hari ini Anda prospek masih susah, tapi pelajari sistemnya. Ketika suatu saat nanti Anda dapat partner bisnis yang sangat luar biasa, 5 tahun kemudian nggak usah hidup mewah, nggak usah sampai luxury misalkan. Baru nyampe motor, baru nyampe mobilio, baru nyampe Pajero. 20 juta, 150 juta, sama 500 juta. Oke, mobilionya pakai, Pajeronya jual, beli rumah. Yang kepingin punya rumah begitu. Oh iya ya, berarti kalau mau istiqomah, mau bersabar, mau bertahan di bisnis ini, tahun 2030, kayaknya impian saya tercapai. Nah, itu yang disebut make start from the ending. Tidak berpikir hari ini, tapi yang Anda lakukan mampu mengantarkan Anda pada tujuan Anda atau tidak. Oke ya. Jadi harus memilih jalannya, harus menemukan jalannya.
Nih, menurut teman-teman, Pak, aku kepingin umroh bersama keluarga nanti tahun 2030. Oh, itu masih 5 tahun lagi. Tahun depan, Anda tembus mobilio yang pertama. Tahun depannya lagi, 2 tahun kemudian, Anda tembus mobilio yang kedua. Mobilio yang kedua bisa Anda pakai untuk umroh bersama keluarga. Tidak perlu menunggu 5 tahun. Artinya target Anda tercapai lebih cepat. Oh, berarti bisnis Brilliant Base ini kalau saya lakukan mampu menghantarkan keinginan saya, cita-cita saya. Walaupun hari ini babak belur, enggak masalah. Itu make start from the ending. Terus tadi yang kepingin punya usaha sendiri, oke. Tahun 2030 mungkin Anda mau pensiun. Oh, jalankan bisnis ini 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian ini, misalkan tembus Pajeronya 2, luxurinya 1. Kalau total-total, 2 miliar lebih. Misalkan, dengan uang 2 miliar, Anda bisa buka toko sendiri yang gede. Dengan 2 miliar, Anda bisa buka 6 cabang laundry besar. Dengan 2 miliar, Anda punya usaha bengkel dan cuci mobil hidrolik modern 3 titik. Oh, berarti tahun 2030 saya nanti punya usaha seperti ini 3 titik. Oh, saya punya usaha ini 6 cabang. Karena saya punya modalnya tahun 2030 nanti. Asalkan saat ini saya sabar, saya kuat, saya lakukan bisnis ini terus-terusan di Brilliant Base ini. Nggak penting sekarang saya seperti apa. Yang penting tahun 2030 saya benar-benar punya usaha sendiri. Modalnya dari bisnis Brilliant Base ini. Kalau Anda berpikir make start from the ending, maka Brilliant Base itu menjadi jalan, orang bilang menjadi wasilah, untuk mewujudkan impian Anda yang Anda tulis tadi. Oke ya, jadi prinsip orang sukses itu yang pertama itu adalah harus punya tujuan lebih dulu. Yang kedua, menemukan jalannya, menentukan caranya, menentukan kendaraannya untuk mewujudkan impian atau tujuan yang nomor 1 tadi. Ya kalau punya tujuan tapi nggak punya kendaraannya ya nggak sampai. Punya impian, punya cita-cita, tapi nggak tahu harus ngapain. Harus bisnis apa juga nggak tahu, ya nggak nyampe juga. Jadi ada tujuan dan ada jalan, ada wasilah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau Anda di nomor 2 sudah meyakini saya sudah menemukan caranya ini, saya sudah menemukan jalannya ini untuk mencapai impian saya tadi. Caranya sederhana. Target saya kan tahun 2030 kepingin punya rumah. Yuk kita lihat, apakah di bisnis Brilliant Base ini, orang yang 5 tahun, apakah mereka ada yang punya rumah? Ternyata banyak yang punya rumah sebelum 5 tahun. Oh, artinya Brilliant Base ini adalah kendaraan yang memungkinkan saya untuk mencapai impian saya. Nah, artinya Anda sudah menemukan jalannya. Ya, nah setelah punya tujuan terlebih dulu, punya impiannya, yang kedua sudah menemukan jalannya atau kendaraannya, yang ketiga lakukan, 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 lakukan terus. Udah, nggak usah mikir kenapa, nggak usah mikir kenapa, nggak usah mikir kenapa, pokoknya lakukan, 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 lakukan. Kenapa?
karena Anda sudah berada di jalan, Anda sudah berada di kendaraan yang bisa mengantarkan Anda kepada tujuan Anda. Jadi, ibaratnya Anda naik mobil, Anda tinggal di Bandung, mau pergi ke Surabaya. Anda nanya, ini bis jurusan mana? Tangerang. Ya jangan naik, nggak akan sampai Surabaya. Ini jurusan mana? Banten. Ya jangan naik, nggak akan membuat Anda sampai Surabaya. Kemudian Anda nanya lagi, Anda kan mau pergi ke Surabaya, judulnya ini. Ini bis jurusan mana Pak? Surabaya Pak. Oh Surabaya ya. Anda naik. Anda sudah berada di kendaraan yang tepat yang akan mengantarkan Anda kepada tujuan Anda yaitu Surabaya. Jadi ketika dibawa ngebut, dibawa belok, segala macam, nikmati saja. Waduh Pak, pingin muntah, nikmati saja. Tidak penting saat ini mual muntah karena jalan belok-belok. Yang penting saya sampai Surabaya. Tidak penting hari ini mual, tidak penting hari ini saya dikata-katain teman, nggak penting. Yang penting tahun 2030 semua keinginan Anda tercapai. Oke ya? Nah, makanya lakukan. Jalannya belok-belok, nikmati saja. Jalannya bergelombang, nikmati saja. Kenapa? Karena yang Anda nikmati itu apapun kondisinya akan mengantarkan Anda kepada tujuan Anda. Oke ya? Jadi punya tujuan, punya memilih jalannya, dan kemudian melakukannya. TJL. Tujuan, jalannya, lakukan. Itu make start from the ending. Teman-teman, alhamdulillah teman-teman sudah mulai paham, minimal dengan mengikuti Zoom ini. Satu, secara pribadi Anda bertambah yakin bahwa bisnis Brilliant Base ini adalah jalan, kendaraan yang tepat untuk mencapai impian atau cita-cita Anda. Anda semakin yakin bahwa berada di Brilliant Base ini adalah make start from the ending. Anda juga sadar bahwa berada di Brilliant Base ini adalah kelompok orang-orang yang beruntung karena orang yang selalu melakukan sesuatu untuk masa depannya, bukan untuk hari ini. Teman-teman, ini sering saya lakukan ketika saya sakit, ingin sehat. Apa yang Anda inginkan kalau mau tidur, Anda bayangkan, Anda dawamkan. Contoh, tadi kan banyak banget teman-teman yang impiannya kepingin umroh bersama keluarga ya. Teman-teman selain ikhtiar, coba setiap malam mau tidur, teman-teman ketika pejamkan mata, habis berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Bismika amut, pejamkan mata, bayangkan Anda turun pesawat, bayangkan Anda tawaf mengelilingi Ka'bah, lalu dawamkan labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik. Bayangkan Anda benar-benar tawaf bersama keluarga. Bayangkan Anda sa'i. Bayangkan semuanya. Labaik Allahumma labaik. Sampai Anda tertidur. Lakukan setiap hari. Imajinasi yang Anda rekam sebelum tidur itu akan terekam. Dan selanjutnya Allah, alam akan merespon apa yang sudah Anda rekam tersebut. Dan lama-lama apa yang Anda dawamkan itu akan menjadi nyata. Ini penting sekali teman-teman. Orang yang biasa belajar hipno akan selalu melakukan seperti ini. Apa yang Anda impikan, sering-sering dawamkan.
Anda imajinasikan sebelum tidur sampai Anda tertidur. Setelah itu Tuhan, alam akan merespon yang ada di dalam pikiran bawah sadar Anda. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Saya kembalikan kepada hostnya, kepada Ibu Anna Hendra. Terima kasih Coach Ruhan, ilmu daging semua malam hari ini. Luar biasa, terima kasih atas ilmunya. Coach Ruhan Yudhistira, sehat selalu. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang ikut Zoom. Saya Anna Hendra dari Kota Bandung. Saya tutup dengan kifarat majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.